My Trip My Adventure ini. Mit Bu. Ini lokasi korban bencana banjir bandang. Jalannya ini. Batunya sampai ke jalan-jalan loh. Ini sampai ke sawah-sawah. Sampai ke sawah loh, penuh. Jauh kan? Jalannya ya Allah rusak belakang. Ada tenaga sebenarnya. Jalannya ya Allah, ya Allah. Iya capek. Saya merasakan aura yang berbeda di sini ya. Di sini saya tidak melihat kehidupan manusia, juga jauh daripada hingar-bingar hiruk-pikuk keramaian yang ada di kota. Tadi saya sudah menelusuri rumah tua. Ini rumah tua peninggalan daripada kolonial Belanda. Bisa menikmatin hidup ya, bisa menikmatin hidup di sini walaupun kesunyian yang ada, tapi saya mendapatkan ketenangan di sini. Di belakang saya ada gunung. Ini adalah hutan belantara di sini, ini alas ya, benar-benar alas ya. Dan di sini hanya satu-satunya rumah peninggalan Belanda yang ada di samping saya dengan keadaan yang angker dan juga banyak
burung walet atau burung sriti ada di sini. Tapi saya nggak mau membahas itu, kita membahas alam semesta. Kalau kita bisa ramah kepada lingkungan, menyatu kepada lingkungan dan menghargai lingkungan, insya Allah ini adalah peninggalan sejarah ya, yang bisa membuat generasi bangsa atau anak-anak muda, atau secara tidak langsung kita bisa mengedukasi ya. Peninggalan Belanda itu seperti ini, yang pernah menjajah Indonesia juga. Kita bisa menghargai alam, kita bisa menikmati alam, bisa melihat pemandangan sekitar ya. Sangat luar biasa, sangat indah sekali. Dan walaupun bangunan ini tua, tapi ada kesan tersendiri, kepuasan bagi saya untuk jauh-jauh yang ada di kota datang ke sini. Ini adalah peninggalan sejarah ya, peninggalan sejarah buat masyarakat Jember yang harus terus dijaga kelestariannya. Jangan pernah membuat kerusakan di lingkungan. Ini adalah termasuk tempat wisata atau tempat edukasi yang sangat saya hargai tentunya, dan mungkin masih banyak lagi ya tempat-tempat bersejarah ya. Bagi saya bersejarah karena ini peninggalan Belanda di sini, dan ini susah sekali ya dicari. Mungkin salah satu milik negara yang harus dilindungi juga dan dijaga kelestariannya. Ini bahkan ada tumbuhan-tumbuhan yang sangat bagus ya di sini ya, yang mungkin susah sekali didapatkan. Tumbuhan ini walaupun liar, dia sangat menghiasin sekali batu-batu yang besar ada di sini. Dan juga ada bangunan tua di belakang saya ini, tidak tahu bangunan apa, mungkin semacam kayak rumah atau gudang atau apalah, karena saya nggak pernah nyampe ke sini nih. Ini pertama kali saya mengeksplor ya kegiatan jalan-jalan Umi, melihat keindahan Indonesia. Walaupun ini tempatnya ada di tengah hutan dan susah sekali untuk dilaluin ya. Saya nggak tahu nanti pulangnya bisa apa nggak, soalnya jalannya naik, habis naik turun, terjal. Dan ini salah satu peninggalan ya. Saya memohon kepada pemerintah Kabupaten Jember agar dilestarikan bangunan seperti ini, agar dijaga, dirawat juga, dan mungkin ini bisa menjadi tempat wisata buat masyarakat ya, buat tempat wisata juga, keadaannya juga indah, bagus. Ini buat edukasi juga, peninggalannya Belanda itu bagaimana. Ikutin terus perjalanan Umi, Ratu Nolainya Indonesia, sang maestronya Jember yang punya salam 3 jari. Nolai, jangan lupa bahagia dalam jalan-jalan sore. Nah, saya saat ini termasuk bisa menjumpai seorang warga yang ada di daerah besaran sini, atau mungkin pegawai di sini tapi rumahnya jauh. Tapi insya Allah Umi bisa mendapatkan sedikit informasi atau sedikit masukan ya. Katanya banyak orang yang hilang, yang tidak ditemukan ada di sini. Jadi banyak termasuk memakan korban jiwa ya. Entah berapa orang. Kita ikutin perbincangan ini. Umi akan tanya sama salah satu warga desa yang ada di besaran, tapi beliau jauh rumahnya dari sini, tapi beliau tahu masalah yang terjadi dan berapa nyawa yang hilang ada di sini. Ikutin aja perjalanan Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kuburan ini ya Pak, kenalan dulu Pak. Ya. Siapa namanya sampean Pak? Pak Midin alias Pak Saduk. Pak Midin alias Pak Saduk. Di sini sampean kerjanya apa atau sebagai apa ada di sini? Di sini saya sebagai kuli ya? Kuli biasa ini. Kuli biasa. Sudah berapa tahun kerja di Pak? Ini apa? Bulan ini apa namanya itu ya? Bukan PDP di sini. Oh, tapi PTP ini. Ya? Iya. PTP tapi milik swasta, bukan milik negara, bukan? Bukan. Oke, berapa tahun sudah kerja di sini Pak? Kurang lebih 10 tahun saya di sini. Oh, Bapak 10 tahun. Bagian apa? Apa bagian ngiris karet atau apa? Enggak, gitu? Ini koli namanya itu? Rial itu. Maksudnya koli rial gimana? Serabutan. Oh, serabutan. Jadi mau kerja apa saja bisa. Bisa. Pak, saya dengar informasi dari warga sekitar sini, Pak. Tempat ini kan terkenal angker ya, Pak ya? Benar angker ya Pak ya? Betul. Bisa diceritakan sedikit warga sekitar pernah, mungkin dari sini ke tempat warga ini berapa kilo jaraknya?
Tempat warga sekarang ini kurang lebih 2,5 kilo ini. Jadi 2,5 kilo, Iya. Selebihnya itu alas semua ya Pak Iya, ya. iya. Di sini kan terkenal angker Pak, terus banyak kejadian-kejadian yang aneh yang Iya. warga sini sampaikan kepada Umi. Umi tertarik untuk ini Pak, untuk mengangkat ke channel YouTube saya Pak. Pernah ada kejadian apa saja mungkin Bapak bisa menceritakan di channel YouTube saya Pak? Ya, yang jelas itu yang namanya besaran itu sebagian orang-orang yang ke sana itu apa namanya itu bisa pingsan, bisa seperti kuda lumping itu. Oh, bisa kerasukan gitu ya Pak ya? Kerasukan, iya. Sebabnya di sana kan penuh dari ini makhluk-makhluk jin itu, makhluk-makhluk halus itu. Gitu. Oh gitu, jadi di rumah itu ya Pak Iya, ya? ada penghuni. Itu, Bahkan di sana itu yang bawah itu pohon belimbing itu bisa orang itu bisa buta. oh gitu. Iya. Siapa yang pernah mengalami kebutaan seperti itu Pak? Seringkali di sini mungkin ya kurang Apa pendatang, apa orang nggak kenal? pendatang, Oh ya. gitu. Jadi mungkin melakukan hal-hal yang nggak baik, enggak ya? Enggak. Mungkin di sana itu mungkin tempat-tempatnya atau makhluknya itu kena injak atau kena singgol di Oh situ. yang namanya makhluk halus. Iya. Jadi kita kurang permisi lah kurang istilahnya ya, permisinya, kurang kulo iya. nuwun gitu ya. Jadi Geng. seenaknya aja Nah, datang ke sini. seenaknya itu, ya. Selain ada orang pernah mengalami kebutaan, terus apa saja Pak yang pernah dialami selama ini Pak? Yang sampean tahu selama kurang lebih 10 tahun sampean ada di sini Pak. Selain mengalami kebutaan, terus kesambet gitu ya Kesambet, Pak ya? ya, Kesambet kalau katanya Maduranya kesambet ya Pak ya? Tapi di situ biar buta itu bisa sembuh. Bisa sembuhkan bisa cuma sembuh. buta seterusnya Permanen bukan enggak, ya? bukan. Oh, jadi sementara gitu Iya. ya? Oke, apa pernah orang sekitar sini melihat bayangan atau orang kayak orang Belandanya atau noninya? Iya, seringkali di sana itu. Kalau di besarannya itu memang begitu. Di rumah itu Iya, ya Pak ya? Di dalam rumah tua iya. itu ya Pak ya? Bisa dia ngomong-ngomong di dalamnya itu. Maksudnya kerasukan gitu ya? Oh, Enggak juga, biar sekarang itu mungkin kalau malam Jumat manis. Oh, malam itu, Jumat manis, tidak oh. ada orangnya tapi suara ada di sana itu. oh gitu. Kayak Gitu. suara-suara apa Pak mungkin bisa Ya, disampaikan Pak? biasa orang suara dari orang sendiri itu. Maksudnya Orang suaranya Belandanya itu ya? Iya. Itu bisa dipastikan kalau orang Belanda bukan makhluk halus yang memanggil itu Pak? Yang jelas itu makhluk halus. Yang jelas sudah ini ya Itu, makhluk lain sebabnya ya, di sana astral itu ya. lama tidak ditempati ya begitulah memang. Oh memang gitu. begitu. Sudah berapa tahun nggak ditempatin Pak? Ya Kalau mulai boleh Umi kebanjiran tahu. itu. Jadi Mulai banjir kebanjiran tahun yang mana? Yang sekarang apa yang tahun yang 2006? dulu 2006-nya. Oh yang 2006. Iya. Oke, ini dapat informasi lagi Pak. Waktu banjir tahun 2006 itu katanya di sini ini banyak warga yang hilang. Maksudnya hanyut terbawa sungai atau hilang. Bahkan sampai sekarang ini tidak diketemukan Pak jasadnya Pak. Apa benar itu Pak? Benar-benar. Sebenarnya yang tidak ketemu ya ini. Contohnya ini yang tidak ditemukan ya ini. Oh ini korban bencana banjir bandang Januari 2006 ya. Ya, Ada 20 orang yang nggak diketemukan. Yang temukan itu. Oh, Iya. maksudnya jasadnya nggak ketemu ada Nggak di ketemu. mana? Iya. Apa mungkin Begitu, ada arwah-arwah gentayangan di sini Pak? Iya seringkali. Kejadian-kejadian Iya seperti itu? memang betul begitu. Sampai sekarang itu. Apa pernah datang menghantuin warga-warga ada di bawah sana Pak? Enggak, cuma sekitar di sini aja itu. Cuma berarti lokasi yang angker itu cuma sekitar sini Iya, aja ya? iya. Bisa di shoot ya? Ini nama korban bencana banjir bandang tanggal 1 Januari ke depan? Bisa. Oke Pak, ini kan sudah ada informasi cukup jelas dari Bapak ya. Iya. Kalau ada anak muda ke sini atau mungkin ada wisatawan lokal kepengen datang ke sini, pengen lihat rumah peninggalan Belanda itu, apa saja pantangan yang tidak boleh dilanggar Pak? Istilahnya biar gak kesambet atau biar gak kerasukan atau mungkinnya lebih tepatnya kita datang aman pulang aman gitu. Apa saja mungkin Bapak bisa lebih sedikit menjelaskan tata krama lah istilahnya Pak. Yang jelas itu di sini datangnya harus sopan juga, pulangnya harus sopan. Minimal ngucap salam ya Pak. Iya itu mungkin doa apa segalanya. Oke. Pokoknya yang macam-macam itu jangan sampai dilakukan. Nah, Oke. itu. Jadi kalau buat tepat kayak pacaran berbuat Nah, tidak baik jangan, atau jangan. mesum mending nggak usah kesini ya Pak ya. Oke, saya agak ini Pak agak terpesona melihat dua patung yang ada di kanan dan kiri ini.
Ini maksudnya patung apa ini Pak? Ini apa memang masih tetap peninggalan sejarah Belanda? Apa memang baru saja dibuat ini Pak? Baru. Tapi biar baru ini sudah puluhan tahun juga ini. Puluhan tahun, kira-kira berapa puluh tahun Pak? Sampai 30, 40? Ya bisa juga sebabnya di ini yang apa namanya itu Yang yang kebanjiran. ini dibangun ini sudah ada? ada. Oh sudah ada, Gitu. tapi kalau batu yang besar di samping sini ini bagaimana Pak? Ini sudah mulai nenek moyang kalau ini. Mulai nenek moyang ya. Oh berarti ini termasuk situs ini Pak ya, situs iya, langka. situs, iya, langka. Apakah nggak ada ini Pak? Nggak ada kayak apa namanya? Apa itu? Makhluk penunggu atau gimana? Soalnya patung ini kan berbau-bau mistik juga Pak. Ya, Apa ya. nggak ada ini Pak? Kayak ada ini makhluk-makhluk yang aneh ada di sini atau berdiri atau duduk di situ? Bisa juga. Sebenarnya di sini juga ya kemarinnya itu ada pengambilan kemarinnya itu Ngambil apa Pak? ngambil ini blekok namanya. Apa blekok itu, Pak? Blekok itu blekok. Burung Blekok ini oh, ya. jelkok. Nah, Oh, iya, iya, itu iya. yang bikin di sini ada yang ngambil. Tahu-tahu orang ngambil Oh, itu ada bisa dikembalikan lagi. maksudnya ada hiasan burung di sini Iya, gitu. uh-uh. Oke, terus habis gitu ada yang ngambil. Ada yang ngambil. Uh-uh. Tahu-tahu disuruh kembalikan, itu dikembalikan ke sini. Oh, gitu ya. Iya. Oh, berarti termasuk tempat sini memang udah dibilang benar katanya warga sekitar kalau angker ya, Pak Iya, ya. angker memang betul. Kalau betul, anak-anak betul. kecil apa pernah main-main ke sini, Pak? Anak-anak yang ada di daerah bawah sana? Apa pernah main ke sini? Apa memang tidak diperbolehkan sama orang tuanya untuk main ke sini, Pak? Yang jelas itu anak kecil tidak ada di sini. Oh, nggak ada anak kecil di sini, Pak ya? Nggak boleh gitu ya, Pak ya? Oh, karena memang tempatnya ini termasuk angker juga ya, Pak ya? Ya, di situ yang tidak diperbolehkan. Oh, gitu. Ya, Pak. Terima kasih, Pak, informasinya. Ya, Sampai jumpa sama-sama. lagi, Pak. Nah, kita sudah bisa sedikit mendengarkan informasi ya dari warga sekitar sini yang rumahnya jauhnya kurang lebih 2,5 kilo dari lokasi yang saat ini Umi singgahin. Ini kebetulan suasananya juga sudah sore juga dan jalannya untuk ke luar daripada termasuk besaran ini lumayan jauh ya. Kita harus menempuh kurang lebih jalan ya sekitar 3 kilo sampai 4 kilo lah dengan jalan yang tidak mengenakkan. Nah, kalian bisa mengambil hikmah daripada semua ini. Hargailah lingkungan sekitar juga, karena di dalam kehidupan kita ada kehidupan makhluk-makhluk yang tidak kasat mata. Contohnya jin, setan, dan juga sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, bukan untuk menyaingin kita. Karena apa? Jin juga ada yang jin Islam, ada yang jin kafir. Kalau setan saya juga tidak tahu itu ya, karena hanya Allah yang tahu semua itu. Intinya kita ambil hikmah daripada perjalanan ini, dan insya Allah bermanfaat ya ilmu yang sedikit saya sampaikan kepada Anda. Ini adalah edukasi buat kalian semua. Hargailah lingkungan selagi lingkungan itu bisa memberikan kenyamanan dan keindahan buat kita dan juga buat anak cucu kita. Terima kasih. Sampai jumpa di channel selanjutnya. Wassalam. I love you. Bye-bye.